Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia berikan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Yosua 7, keseluruhan Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Ceritanya Yosua 7 ini adalah Israel baru saja mengalahkan Yeriko yang memiliki benteng yang besar, sehingga kemenangan ini adalah kemenangan yang bukan hanya dirayakan oleh Israel, tetapi juga didengar oleh bangsa sekitar dan mereka gemetar. Kemenangan ini membuat Israel memiliki kepercayaan diri yang sangat besar, karena mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak punya kemampuan tempur sebelumnya, tetapi karena penyertaan Tuhan, maka mereka sanggup meruntuhkan tembok kota Yeriko dan bahkan mengalahkan seluruh kota. Dan seperti lazimnya pada zaman itu, maka ketika pihak yang menang perang akan menjarah. Barang-barangnya diambil semua, barang-barang yang kalah akan diambil oleh orang-orang yang menang. Dari ternak, seisi rumah semuanya, emas, perak, besi, tembaga, semuanya diambil, barang-barang berharga itu. Tetapi sebelum Yeriko ditaklukkan, Tuhan sudah berpesan kepada Israel melalui Yosua bahwa emas, perak, besi, dan tembaga itu tidak boleh diambil, harus dikhususkan, dan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga orang Israel ketika menjarah, mereka mengingat pesan ini. Nah, dan setelah mereka selesai dengan Yeriko, kota berikutnya adalah kota Ai. Kota Ai ini jauh lebih kecil, sehingga karena kepercayaan diri yang besar, maka orang Israel berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan Ai. Yeriko yang besar saja bisa, apalagi Ai. Tetapi tidak. Karena terus mereka kalah dikejar oleh orang-orang Ai. Kemudian Yosua merasa ini ada yang kenapa begini? Dan ternyata ada satu orang yang tidak menaati apa yang Tuhan pesankan untuk tidak boleh menyentuh barang-barang yang dikhususkan. Namanya adalah Akhan ya. Akhan ini dia mengambil perak untuk dirinya sendiri dan dia taruh di tempat yang paling tersembunyi yang menurut dia sudah tidak bisa diketahui orang lain. Dia taruh di dalam tendanya sendiri, dia gali di paling bawah itu, dia taruh di sana. Nah, tapi Tuhan tahu, seberapapun kita menyembunyikan apa yang salah, maka itu akan ketahuan juga. Sehingga memang benar, apa yang akan lakukan itu pelanggaran perintah Tuhan itu membuat seluruh Israel itu kalah. Dan ketika terus ditanya, maka pada akhirnya terungkap juga bahwa memang akan melanggarnya. Dan dalam cerita itu memang akan kemudian dihukum mati. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dosa Akhan ini adalah tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa yang tersembunyi dari mata Tuhan. Kita berpikir kita bisa menyembunyikannya, tetapi tidak. Dan dosa itu kan sifatnya merusak. Dia merusak diri kita sendiri dan dia merusak orang lain. Dan dalam kasus Akhan dia merusak seluruh bangsa. Kenapa? Karena mereka kalah dari kota yang jauh lebih kecil dari Yeriko. Yeriko mereka bisa menang, kota Ai mereka kalah. Karena apa? Karena pengaruh dosa Akhan.
Kesalahan bisa merusak hal yang kecil, dosa, merusak yang kecil, hidup kita sendiri katakanlah, atau sampai yang besar merusak hidup banyak orang. Dan dalam kasus pada masa kini katakanlah, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang kemudian merusak seluruh bangsa, ya kan? Katakanlah kalau pada masa ini Bapak Sambo melakukan kesalahan, melakukan dosa yaitu pembunuhan, itu merusak seluruh institusi Polri. Kenapa? Karena masyarakat, sebagian masyarakat itu paling tidak berkurang, bahkan mungkin sudah hilang kepercayaannya kepada institusi Polri. Ini kesalahan dosa yang dilakukan yang berdampak sangat besar. Sehingga pelajaran bagi kita adalah kita tidak boleh menyembunyikan dosa. Kalaupun katakanlah kita terlanjur berbuat dosa, maka kita perlu mengakuinya, tidak menutup-nutupinya. Karena dosa itu pertama-tama harus kita hindari, harus kita jauhi. Tapi katakanlah kalau sudah terlanjur, maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk membukanya dan untuk memohon Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan hidup kita supaya kita tidak lagi terseret oleh dosa, kita tidak lagi terikat oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak, bahkan dihancurkan oleh dosa. Maka mari melalui perenungan ini kita mengingat bahwa kita jangan berhubungan lagi dengan dosa. Kita menghindarinya, kita menjauhinya. Dan kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah, kita berhentilah mulai hari ini tidak lagi melakukannya, melainkan mari datang pada Tuhan, membuka diri agar kita ini disucikan, diampuni dosa-dosanya, dan dibersihkan, hidupnya dipulihkan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami, untuk membereskan hidup kami, sehingga hidup kami dipulihkan dari dosa-dosa kami dan kami disucikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.